Hello everyone, welcome back to this channel. Skill kali ini telah saya dapatkan dari buku Longman yang sudah biasa digunakan oleh mungkin pelajar, pembelajar, dan juga pengajar di luar sana. Jadi buku ini memiliki beberapa skill atau kemampuan yang perlu untuk kita kuasai sehingga kita dapat mengerjakan tes TOEFL ini dengan baik. Skill-skill ini akan menjadi kemampuan yang penting untuk kalian kuasai. Karena tes TOEFL reading ini akan menguji kemampuan membaca kalian. Di sini kita akan berbicara tentang soal unstated details. Jadi detail-detail yang mungkin tidak akan kalian temukan secara langsung dalam teks. Mungkin kalian harus mencoba untuk menyimpulkan atau malah mencari informasi yang tidak ada di dalam teks. Dan selanjutnya kita akan memiliki skill selanjutnya yaitu mengenai bagaimana cara kita untuk menemukan pronoun reference. Pronoun yang digunakan itu akan merujuk kepada kata benda apa sih? Nah, itu dia untuk kemampuan selanjutnya. And I would like to remind you that if you like or if you will like this video, don't forget to like it, and you can also share this video, the link of this video, to your friends who maybe need this video. In this one, we are going to try to do it together. Jadi, di setiap skillnya akan ada beberapa pertanyaan, yang dapat kalian coba untuk kalian kerjakan. Misalnya kalian sudah mencoba mengerjakan soal ini, kalian bisa skip untuk tidak mengerjakan pertanyaannya. But if you haven't tried it yet, you can try this exercise. Jadi di sini saya akan memberikan waktu sekitar 55 detik untuk setiap soal yang ada. Karena memang waktu tersebut adalah waktu yang perlu kita gunakan untuk kita gunakan selama kita mengerjakan TOEFL reading. 55 detik untuk satu soalnya. So without waiting for too long, I think we can start with the first question for the first skill. Here we are, 55 seconds, start now. Okay, the time is almost over, so we can move on to the next slide, and I will try to tell you how I did this kind of question. What kind of skill that we are going to use in this question. Di sini kita miliki, it's not a question, it should be an answer key kan. Nah, di sini kita memiliki pertanyaan, mana sih pernyataan yang tidak benar terkait gadget. Dan kita telah memiliki satu kata kunci, yaitu kata kunci gadget. Sehingga kita bisa fokus ke kata kunci tersebut untuk kita coba temukan di dalam teks. Kita dapat menemukan kata gadget ini di kalimat kedua, sehingga kita bisa fokus pada satu kalimat di mana kata gadget tersebut muncul. Namun karena kalimat di mana kata gadget ini muncul terlihat terlalu sedikit, sehingga kita akan membaca kalimat setelahnya. Dan mungkin kalian juga akan butuh untuk memahami pernyataan atau kalimat sebelum kata gadget itu muncul. Dan di sini, which of the following is not true? Kita akan cari not true-nya ya. Not true tentang gadget. Gadget adalah, ya pastinya, one such word. Kata seperti apa sih gadget ini? Oke, gadget ini, it was first used, pertama kali digunakan oleh bla bla bla, and then came from bla bla bla. Oke, dari katanya ini oke. Jadi, kalian bisa coba melihat ke pilihan jawaban yang ada.
It is used to name something when the name is not known. Di sini, pernyataan ini sebenar, namun pernyataan tersebut tidak ada di kalimat di mana kata gadget itu muncul dan juga setelah kalimat kata gadget itu muncul. Sehingga kita bisa periksa kalimat di mana, kalimat sebelum di mana kata gadget itu muncul. Kita lihat kalimat pertamanya. In English, there are many different kinds of expressions that people use to give a name to anything whose name is unknown or bla bla bla. Jadi, di sini, yang dimaksud dengan kata tersebut adalah gadget. Jadi, gadget ini merupakan suatu istilah yang digunakan oleh orang-orang yang menggunakan bahasa Inggris untuk menyebutkan suatu nama yang tidak diketahui. Itu adalah fungsi dari gadget. Dan selanjutnya, B, it was used at the beginning of the 19th century. Itu salah. Pernyataan ini salah karena kalau kita ngomongin tentang 19th century, itu artinya kita akan mulai hitung dari 1800 hingga 1899. Sedangkan di sini disebutkan bahwa digunakan pertama kali oleh British sailor in 1850-an. Jadi sekitar 1850 hingga 1850, 60, hampir 60 gitulah. Sehingga B ini salah. Jadi kalian harus memahami kalau abad ke-19 itu dari angka berapa atau tahun berapa ke tahun berapa, dan itu akan membantu kalian untuk menyimpulkan apakah kalimat di option ini adalah kalimat yang tepat atau tidak. Dan ini kalimatnya salah. Dan selanjutnya kita memiliki it most likely came from a word in the French language. Jadi tadi kalian juga sudah baca French word, ini French language juga sama, dan pertama kali digunakan oleh British sailor, dan itu juga betul. Sehingga ya yang salah adalah pernyataan pada pilihan B. And then we can move on to the next question. Actually, we have got one more question that is related about gadget. Jadi kalian bisa lanjut untuk mengerjakan soal tentang topik ini dan mungkin kalian akan menemukan informasi di kalimat-kalimat selanjutnya. So we can start our 55 seconds now. Okay, it's done. We are going to look at the answer key. Dan di sini kita masih ngomongin tentang gadget dan kita lihat pertanyaannya terlebih dahulu. Kita pahami pertanyaannya terlebih dahulu dulu. Which of the following is not mentioned in the passage as an expression for something that is not unknown? That is not known. Jadi, ekspresi apa sih yang digunakan untuk menyebutkan ekspresi yang tidak dikenali? Dan kita memiliki ada kata thingamabob. I don't know how to pronounce it. Thingamabob. I have no idea. Kita lihat kata kuncinya di teks. Ini telah disebutkan juga di sini. Kita harus pahami dulu kalimatnya. Some of the more commonly used expressions are bla bla bla. Ini ngomongin tentang apa nih? Nah, karena kalimat ini masih belum memberikan informasi yang cukup jelas, sehingga kita akan melihat kalimat sebelumnya. Other words are also used to give a name to something unnamed or unknown. Jadi, ada kata lain yang digunakan selain kata gadget untuk menyebutkan kata-kata yang tidak dikenali. Dan ekspresi tersebut adalah seperti what do you call it? What is? I think about that one. What is that?
And then the next one is thingamajig, to that, to here. Okay, I don't understand. Gadget ini betul juga karena tadi kita telah mengetahui maksud dari kata gadget itu digunakan sebagai apa. And then duhike, I don't know how to say it. Ini juga betul. Terus yang salah berarti yang D. What is it? What is it ini salah karena harusnya bukan what is it, but what is. What is, what is, what is. Jadi itu adalah kata yang digunakan. Dan selanjutnya kita akan move on ke ya inti dari kemampuan ini adalah untuk menyebutkan atau mencari informasi terkait detail yang tidak disebutkan atau mungkin detail yang salah. Dan di sini kita dapat melihat contoh pertanyaan yang menunjukkan tipe untuk menguji kemampuan tersebut seperti what is not mentioned, which of the following is not stated, and then not discussed, and then ada except kayak gini. Nah, itu dia. Jadi itu adalah pertanyaannya. And I have told you about how to answer the question and then where. So you can just pause this video if you want to look at it more carefully. And I'm going to just move on to the next one. It is skill number 5. Di skill number 5, seperti yang telah saya sebutkan tadi, kita akan mencoba mengerjakan pertanyaan terkait dengan pronoun reference. Jadi pronoun ini merujuk kembali kepada kata benda mana sih? Seperti itu. Dan pada setiap pertanyaannya nanti kalian juga akan diberikan waktu hanya 55 detik untuk setiap pertanyaan yang ada. Dan kita akan mulai pertanyaan pertama untuk skill ini. 55 detik dapat dimulai dari sekarang. Okay, finally the time is over. Dan seperti yang telah kalian coba, kalian juga sudah mencoba mengerjakan ini. I think that you can agree with me that we don't need to spend like 55 seconds untuk soal seperti ini karena soal ini bisa dibilang soal yang cukup mudah selama kita memiliki kosakata yang cukup. Karena kita hanya memperhatikan kalimat di mana kata tersebut muncul. Seperti kata they, kita hanya perlu melihat kalimat di baris kelima. Dan di sini kita lihat dulu kalimat di baris kelima. Tidak hanya kalimat tersebut sih sebetulnya, karena kalau ngomong tentang reference berarti kita lihat rujukan kata benda di kalimat sebelumnya. Dan di sini kita bisa lihat mereka memiliki digestive fluids to obtain the necessary nitrogen from the insect. Jadi, tugas kalian adalah untuk memahami satu kalimat ini dan juga kalimat sebelumnya. Di sini kita dapat artikan, mereka memiliki cairan mencerna sepertinya. Karena untuk obtain itu mendapatkan nitrogen yang diperlukan from the insect. Jadi D-nya ini dari siapa sih? Kita lihat. Di sini di kalimat sebelumnya, in order to survive, untuk bertahan hidup, these plants have developed mechanism. Tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak insect within their foliage. Foliage ini mungkin bagian dari tanaman tersebut. Sehingga they ini merujuk kembali kepada these plants. Karena plants inilah yang akan mencoba menjebak insect dan mengonsumsinya seperti itu. Carnivorous plants ya this one ya. Jadi sesuai dengan cerita di kalimat sebelumnya dan juga di kalimat di mana kata kunci they itu muncul. I hope that you have no difficulty in this kind of question, but if you still have this difficulty,
So you can just increase your habit to have more vocabularies in any kinds of topics. That will be best solution for you. So let's move on to the next question. Let's see, I will give you 55 seconds again for the next question. Ready? Okay, let's start with the next question. Alright, finally it ends. Seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, kalian bisa save your time untuk kalian nantinya bisa mengerjakan soal yang lebih sulit. Karena untuk soal seperti ini, pronoun reference ini, mungkin kalian hanya akan membutuhkan waktu 20 detik. Kalian bisa mencoba save your time for more difficult questions later on. Dan di sini saya akan tunjukkan it ini kembali ke kata benda apa sih? Nah, kita lihat di sini kita memiliki it di kalimat baris ke-8 ya. I have no idea apakah ini sudah tepat ini ke-8 karena presentasi di laptop atau di slide ini mungkin akan sedikit berbeda dibandingkan dengan presentasi ketika ya dalam bentuk lembar jawaban seperti itu atau lembar ya, dalam bentuk lembaran. Dan di sini seperti yang kalian lihat kita memiliki kalimat di mana kata itu muncul dan kalimat ini cukup panjang. Oke? Karena kalimat ini cukup panjang kalian bisa mencoba mencari rujukan kata benda it ini dalam kalimat yang sama. Kalau misalnya belum menemukan, kalian bisa melihat ke kalimat sebelumnya. Tetapi sepertinya, seperti yang dapat kalian lihat, kita dapat menemukan jawabannya di kalimat yang sama. Kita harus pahami dulu kalimat tersebut. The sandu, I have no idea what it is. Sandu ini has sticky hairs on its leaves. Jadi sandu ini kayaknya merupakan jenis tanaman yang memiliki bulu-bulu yang tebal on its leaf di daunnya. And then ketika an insect lands on these leaves, nah ketika insect atau serangga itu mendarat di tanaman tersebut, insect itu gets caught up. Jadi it itu kembali ke insect. So, it's easy. I hope that you can do it too, easily and fast. For sure. Okay, so let's move on to the next one. That was the last question indeed. I have no idea. I thought that we will have like 3 questions. Di sini, nah tipe pertanyaan seperti ini sangat terlihat sih ya kalau ada kata-kata reverse to, itu berarti pertanyaan tentang pronoun. Jadi, just try to answer just like what I have told you before. Dan kalian juga bisa kalau mau baca ini, juga silakan bisa pause video atau ya slide ini. I think that's all. I think it's quite short and I'm happy about it. We can try, yeah, I will tell you more about TOEFL skill from this book so that you can learn more about this kind of skills to, improve your reading skill. Then I would like to say thank you to all of you who have subscribed to the channel so that we can keep on making and uploading these kinds of video. And I really hope that the video or all of the videos in this channel will be useful for you, will be useful resources for you while you are doing self-study. And I will see you again in our next videos about test preparation like this, or maybe just learning English like usual, learning about grammar and anything. Okay, so thank you very much for watching and paying attention to the lesson carefully. I will see you again in our next videos. See you!